Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrariza dengan NIM 2408616. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian UTS Dasar-dasar ilmu pendidikan. 1. Analisislah bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal dan bermoral seharusnya menjadi dasar dalam merancang sistem pendidikan di Indonesia masa kini. Sertakan contoh nyata di lingkungan Anda. Hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal dan bermoral harus menjadi dasar dalam merancang sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Manusia memiliki akal pikiran dan moralitas yang membedakannya dari makhluk lain, sehingga pendidikan harus difokuskan untuk mengembangkan semua aspek tersebut. Bukan hanya kemampuan akademik semata, pendidikan seharusnya membantu manusia mengembangkan akalnya untuk berpikir kritis, moralnya untuk bertindak baik, serta keimanannya agar menjadi pribadi yang utuh dan bermartabat. Pendidikan di Indonesia perlu mengandung nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial yang menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh nyata di lingkungan saya adalah penerapan kurikulum yang memasukkan pendidikan karakter dan agama sebagai bagian penting. Misalnya, di sekolah-sekolah dimulai dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, rasa empati, disiplin, dan kerja sama yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya Indonesia. Guru-guru juga memberi contoh sikap hormat kepada sesama dan menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan harus dilandasi oleh nilai moral dan akal sehat. Selain itu, kegiatan sosial seperti gotong royong dan mengembangkan bakat anak dilakukan untuk melatih sikap bertanggung jawab dan saling menghargai sesama. Dengan cara ini, sistem pendidikan tidak hanya menyiapkan lulusan yang pintar secara ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki budi pekerti dan keimanan sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan yang demikian mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal dan bermoral. 2. Bagaimana Anda memaknai hakikat ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan praktif dalam membentuk karakter generasi muda di era digital? Berikan contoh penerapannya. Ilmu pendidikan itu punya dua sisi penting, normatif dan praktif. Normatif berarti pendidikan berisi aturan dan nilai yang harus dijunjung, seperti nilai moral, etika, dan norma agama. Ini supaya pendidikan enggak cuma ngajarin pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan sikap yang baik. Sedangkan praktis artinya ilmu pendidikan harus bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan bukan sekedar teori, tapi cara-cara konkret yang membantu anak muda belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berguna. Jadi ilmu pendidikan itu bukan cuma soal apa yang harus, tapi juga soal bagaimana cara supaya harus itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan praktif yang lebih di lingkungan sehari-hari di era digital. Di sekolah atau kampus tempat kamu belajar, mungkin sudah ada pelajaran atau kegiatan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab saat menggunakan internet. Misalnya aturan tidak menyontek saat ujian online atau tidak membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, guru atau dosen bisa mengajak siswa atau mahasiswa berdiskusi tentang dampak positif dan negatif media sosial, sehingga mereka bisa belajar untuk menggunakan teknologi dengan sikap kritis dan bijak. Di lingkungan keluarga dan teman, kita juga diajarkan untuk bersikap sopan dan menghargai pendapat orang lain saat berkomunikasi lewat pesan singkat atau media sosial. Misalnya, tidak membuli atau mengirim pesan negatif yang bisa menyakiti hati orang lain. Dengan cara sederhana ini, ilmu pendidikan yang normatif atau berisi nilai moral dan etika dan praktif dapat diaplikasikan nyata, membentuk karakter generasi muda agar bisa menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak di dunia digital yang penuh tantangan. Nomor 3. Jelaskan secara kritis bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila dapat diterjemahkan dalam praktik pendidikan di sekolah dasar atau menengah, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial saat ini. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar utama dalam praktik pendidikan di sekolah dasar atau menengah. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup bersama secara damai, adil, dan saling menghargai, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat terjadi sekarang ini. Contohnya, Sila 1.
ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya menghargai agama dan kepercayaan orang lain, sehingga sekolah bisa mengajarkan siswa untuk saling menghormati keberagaman kepercayaan. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak siswa belajar bersikap adil dan penuh rasa empati, misalnya menolong teman yang kesusahan atau tidak membeda-bedakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menguatkan semangat kebersamaan meskipun berbeda suku, agama, dan budaya, sangat penting di era digital yang membawa banyak informasi dan pengaruh. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, mendorong siswa belajar berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dengan bijak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menanamkan rasa keadilan sosial, contohnya membiasakan berbagi dan peduli lingkungan sekitar. Dalam menghadapi perubahan sosial seperti kemajuan teknologi dan budaya global, menurut sekolah untuk tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tapi juga membangun karakter berdasarkan nilai Pancasila. Misalnya, guru bisa mengajarkan bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak dan tetap menjaga sopan santun sesuai nilai Pancasila. Lewat pembelajaran dan kegiatan sekolah yang berorientasi pada nilai-nilai tersebut, siswa dapat lebih siap menghadapi perubahan tanpa kehilangan identitas dan karakter bangsa. Nomor 4. Coba analisis bagaimana azas keselarasan antara tujuan, isi, dan metode pendidikan diterapkan atau justru sering diabaikan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan non-formal di sekitar Anda. Azas keselarasan dalam pendidikan berarti tujuan pembelajaran, isi materi yang diajarkan, dan metode yang digunakan harus saling mendukung agar proses belajar berjalan efektif dan bermakna. Tujuan pendidikan harus jelas mengarah pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Isi harus relevan dengan tujuan tersebut, dan metode harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dalam lembaga pendidikan non-formal di sekitar saya, sering kali terjadi ketidaksesuaian, misalnya tujuan hanya berfokus pada keterampilan praktik tertentu, seperti pelatihan komputer, tapi isi materi terlalu teoritis dan metode pembelajaran cenderung menonton seperti ceramah panjang tanpa praktik langsung. Hal ini membuat peserta didik kurang tertarik dan hasil belajar kurang maksimal. Selain itu, terkadang metode yang digunakan tidak memperhatikan karakteristik, seperti misalnya anak-anak atau remaja yang membutuhkan pendekatan lebih interaktif dan menyenangkan malah diberi metode yang terlalu kaku dan formal. Akibatnya semangat belajar berkurang dan tujuan pendidikan tidak tercapai dengan baik. Namun ketika azas keselarasan ini diperhatikan, misalnya dengan menetapkan tujuan yang jelas seperti meningkatkan kemandirian peserta didik, isi materi yang langsung mempraktekkan hal tersebut, dan metode pembelajaran yang interaktif serta sesuai dengan usia, maka proses belajar bisa optimal dan serta peserta didik benar-benar mendapatkan manfaat. Jadi penerapan asas keselarasan ini masih perlu diperbaiki lebih konsisten, terutama di pendidikan non-formal, supaya tujuan, isi, dan metode berlangsung secara selaras dan efektif dalam membentuk peserta didik. Nomor 5. Jelaskan dengan contoh konkret bagaimana keempat pilar pendidikan UNESCO atau learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together tetap dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan keluarga di masa kini. 4 pilar pendidikan UNESCO dalam kegiatan pendidikan keluarga masa kini mengajarkan 4 pilar penting dalam pendidikan. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to do, atau belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar untuk menjadi, dan learning to live together, belajar untuk bersama. Pilar-pilar ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan keluarga masa kini. 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Dalam keluarga, orang tua dapat mendorong anak untuk terus belajar dan mengetahui banyak hal, misalnya dengan membacakan buku bersama atau berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari. Ini membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan. Keluarga mengajarkan keterampilan praktis seperti memasak, membersihkan rumah, atau menggunakan teknologi secara bijak. Misalnya anak diajarkan bagaimana memakai komputer untuk belajar online atau membantu pekerjaan rumah supaya siap menghadapi kehidupan sehari-hari.
3. Learning to be, belajar untuk menjadi. Pendidikan keluarga juga penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Orang tua mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan rasa percaya diri agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mandiri. 4. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Keluarga mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Contohnya, mengajarkan anak berbagai menghormati keluarga lain dan berkomunikasi dengan baik. Dengan menerapkan keempat pilar ini secara sederhana dalam kebiasaan sehari-hari, keluarga dapat menjadi tempat pendidikan yang kuat untuk menyiapkan anak menghadapi dunia yang terus berubah. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.